itu negara dengan kecenderungan defisit yang terus-menerus, bukan berarti nggak boleh defisit ya, itu berarti ketahanan eksternalnya lemah. Ada pengecualian negaranya, yang namanya pengecualian itu adalah Amerika Serikat. Dia tuh mau sepanjang tahun, sepanjang abad juga defisit, nggak tahu, dia model ekonominya beda, dia memegang kendali atas mata uang dan sebagainya. Sebaliknya kita juga lihat modal penduduk Indonesia ini keluar, dan di dalam 3 tahun terakhir ini memang keluarnya agak gede ya. Ya ini bukan soal nasionalisme ya, tapi prinsipnya ya entah apa pertimbangannya, keuntungan di luar negeri atau keamanan investasi di luar negeri dibandingkan bertaruh di Indonesia saja, itu faktanya adalah cukup besar. Tapi lihat gambar garis hitamnya, tetap saja trennya makin defisit dalam hal jasa, terutama sekali dikontribusi oleh defisitnya transaksi jasa transportasi ya. Jadi kita mengekspor maupun impor banyak pakai transportasi asing. Kita benar-benar sangat bergantung pada arus modal asing, baik yang berupa investasi maupun berupa utang. Padahal modal asing ini makin berbiaya besar, biayanya adalah keuntungan dan bunga. Maka kita mengalami dilema ini. Pada saat bersamaan, pelaku Indonesia, pemilik modal Indonesia juga wait and see. Kalau asing keluar, saya ikutan keluar. Wong asing nggak keluar jadi ya keluar. Justru saya ingin mengingatkan otoritas ekonomi dan semua kita bahwa kondisi ketahanan eksternal kita ini sebetulnya sangat tidak kuat. Belum buruk, tapi tidak kuat. Salam cerdas. Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati, Bank Indonesia pada hari Jumat lalu itu mempublikasikan sekaligus memberikan siaran pers dengan judul Neraca Pembayaran Indonesia Triwulan 3 tahun 2024. Triwulan 3 berarti adalah 1 Juli sampai dengan 30 September ya. Nah, yang dimaksud dengan neraca pembayaran Indonesia itu adalah sebuah catatan. Neraca itu kan catatan ya, yang mencatat tentang arus masuk dan arus keluar devisa. Apa itu devisa? Devisa itu ya mata uang asing yang kuat ditambah emas. Asing itu termasuk juga selain negara-negara yang kuat mata uangnya ditambah dengan special drawing rights dari IMF, mata uangnya IMF. Indonesia sebagai sebuah negara, ini di highlight ya, sebagai sebuah negara, bukan sebagai sebuah pemerintah. Jadi beda nih, kalau APBN itu hanya mencatat soal keuangan pemerintah. Kalau neraca pembayaran ini mencatat transaksi penduduk Indonesia dengan pihak asing. Penduduk Indonesia itu bisa personal, bisa korporasi swasta, bisa lembaga negara atau pemerintah. Dan di pihak asing pun pengertiannya juga seperti itu. Setiap arus masuk, karena kita menjual barang, ekspor kan, atau ada orang asing yang kemudian wisata di Indonesia, itu memberikan jasa kan, membayar jasa, itu adalah penerimaan namanya. Jadi penerimaan neraca pembayaran. Nah sebaliknya, penduduk Indonesia yang mengimpor barang kan membayar, menggunakan jasa asing kan membayar. Selain soal transaksi semacam itu, ada juga transaksi utang piutang dan investasi. Penduduk Indonesia, saya ulangi ya, penduduk itu artinya adalah termasuk negara, pemerintah maksudnya, bisa mengutangkan, bisa memperoleh investasi dari asing, berarti menerima duit masuk, valuta asing, cadangan devisa tadi, valuta asing yang tepat, bukan cadangan devisa itu nama totalnya, valuta asing. Begitu juga penduduk Indonesia itu juga melakukan investasi, banyak pihak swasta Indonesia yang berinvestasi di luar negeri, kan menciptakan arus keluar. Nah, catatan tentang keluar masuk arus itu disebut neraca pembayaran. Nah, kondisinya kata Bank Indonesia pada triwulan ketiga 1 Juli sampai dengan 30 September, berarti dia arus ya, arus selama 3 bulan, mengalami surplus 5,87 miliar dolar Amerika Serikat. Dinyatakan dalam miliar dolar ya, meskipun dalam beberapa transaksi itu tidak seluruhnya dolar Amerika. Memang paling dominan dolar, sedikit menyimpang. Cara mencatat ini juga mengikuti best practices internasional. Jadi ada, ini kan neraca pembayaran itu bahasa Inggrisnya balance of payments. Jadi ada manual internasional dari IMF yang biasa dipakai oleh berbagai negara. Indonesia salah satu yang menggunakannya dengan sedikit modifikasi saja, sehingga bisa dibandingkan antar negara. Kembali tadi ke informasi dari BI yang terkini, kita surplus, berarti kita lebih banyak menerima dibandingkan membayar, selisihnya sebesar 5,87 miliar. Kata BI, itu disebabkan terutama oleh dua kondisi.
Dua kondisi itu sebetulnya dicerminkan oleh nama neraca yang lain. Jadi neraca pembayaran Indonesia, balance of payment itu satu neraca besar. Di dalamnya ada neraca-neraca lagi bagiannya. Salah satunya adalah transaksi berjalan. Itu sebuah neraca juga, sebuah ringkasan catatan. Biasanya kalau ekonom menyebutnya current account ya. Terjemahannya transaksi berjalan. Agak sedikit aneh juga terjemahan itu. Kata BI, kondisinya di triwulan 3 ini defisit 2,2 miliar dolar. Tetapi dibandingkan dengan defisit di triwulan sebelumnya, ini lebih rendah. Jadi sebelumnya 3,2 miliar dari 1 April sampai dengan 30 Juni, sekarang 2,2. Jadi terjadi penurunan. Nah, itu diklaim sebagai positif. Tetapi saya mencatat, jika dihitung dari 1 Januari sampai 30 September, ini defisitnya sudah 7,88 miliar. Tadi yang neraca pembayaran meskipun surplus selama triwulan ketiga, sebenarnya kalau dihitung dari 1 Januari masih defisit 660 juta, artinya lebih banyak membayar. Hal lain yang paling pokok diutarakan oleh Bank Indonesia itu neraca transaksi modal dan finansial. Jadi ada dua kelompok neraca ya. Yang transaksi berjalan itu mencatat perdagangan barang dan jasa. Hati-hati nih ya, jangan confuse dengan neraca perdagangan barangnya BPS. Neraca perdagangan BPS itu hanya mencatat ekspor dan impor barang. Ada jasa terkait freight dihitung dalam konteks mengimpor. Tapi secara umum bisa disebut neraca barang, neraca perdagangan barang. Sementara transaksi berjalan ini barang dan jasa, jadi beda ya, berkaitan tapi beda. Jadi neraca barang adalah komponen dari transaksi berjalan. Nah, sedangkan yang kedua tadi, transaksi modal dan finansial ini secara populer adalah utang piutang dengan investasi, ya, baik keluar maupun masuk. Itu pada triwulan 3 itu surplus 6,6 miliar, berarti kan modal lebih banyak masuk daripada keluar. Ini meningkat bahkan triwulan sebelumnya 3 miliar. Dari data itu Bank Indonesia kemudian dalam rilisnya menjelaskan bahwa ini berarti kondisi neraca pembayaran di triwulan 3 ini terjaga. Dengan demikian ketahanan eksternal ekonomi Indonesia, ini sebetulnya kesimpulan dengan neraca pembayaran begitu membuat ketahanan eksternal terjaga itu adalah asesmen Bank Indonesia. Paparan saya ini akan memperlihatkan bahwa saya datanya mengikuti Bank Indonesia, tapi saya memberikan asesmen sebetulnya tidak begitu baik kondisi triwulan 3 ini. Yang pertama soal transaksi berjalan dulu. Nah, jadi transaksi berjalan tadi sudah saya katakan sampai 9 bulan ini sudah mengalami defisit 660 juta. Tergantung triwulan 4 nanti, ya bisa saja kalau kondisi tadi triwulan 3 yang membaik berlanjut pada triwulan 4, ya mungkin ada surplus nanti. Umpama di triwulan 4 itu mengalami surplus 3 miliar, berarti nanti netonya kan selama setahun kita surplus 2,5 miliar dolar. Kurang lebih segitu nanti. Tetapi yang ingin saya perlihatkan di gambar itu, saya singkat untuk selanjutnya ya, neraca pembayaran Indonesia, saya singkat NPI. NPI ini memang cenderung surplus untuk kasus ekonomi Indonesia. Secara umum, kondisi kita membayar dan menerima valuta asing, itu kita lebih banyak menerima, terlepas itu adalah hasil dari ngutang gitu. Terlepas dari itu, tapi intinya dompet kita itu bertambah gitu sebagai negara. Nah, pada tahun 81 sampai 96 di era Soeharto itu surplusnya 12 kali, defisitnya 4 kali. Nah, 97-98 ketika terjadi krisis ekonomi itu defisitnya lebar. Saya gambar sengaja merah itu, yang agak nggak kelihatan gambarnya ketika mendekati 0 ya. Kemudian di tahun berikutnya surplus lagi. Kita hanya beberapa kali itu. Jadi 2013 dan 2018 defisit lagi cukup lebar dibanding yang sebelumnya surplus. Nah, lalu kita mengalami surplus yang lumayan 2009, 10, 11, kemudian 2014. Ketika di era kedua Pak Presiden Jokowi, itu secara umum juga surplus. Kecuali di tahun 2015 betul, dengan 2018 ya. Tetapi perhatikan batang biru yang menunjukkan nilai surplusnya itu sebenarnya terjadi penurunan surplus dibandingkan tahun-tahun yang lampau. Dan pada tahun 2023 tadi surplusnya juga hanya sekitar 4 miliar ya. Makanya saya bilang tadi 2024 ini kita belum tahu. Nah, dengan ini saya ingin mengatakan kondisi neraca pembayaran Indonesia itu belum buruk, tapi berdasarkan data historisnya tidak bisa dikatakan baik. Apalagi nanti penentunya triwulan 4 ya. Nah, termasuk kalau ada misalnya arus modal keluar itu akan menekan neraca pembayaran. Jadi belum tentu juga kita triwulan 4 itu akan surplus. Asesmen pertama saya berbeda dengan Bank Indonesia bahwa kondisi
neraca pembayaran Indonesia triwulan 3 dan sepanjang tahun 2024 ini belum bisa dikatakan baik. Lebih buruk daripada tahun-tahun yang wajar ya. Memang lebih baik dibandingkan tahun-tahun yang kita ekonominya terganggu. Itu dulu satu. Kemudian yang kedua, komponennya. Tadi kan neraca pembayaran itu NPI itu neraca besarnya. Di dalamnya ada dua neraca lagi. Yang satu transaksi berjalan. Saya ulang-ulang sedikit ya, mudah-mudahan nggak bosan. Transaksi berjalan itu adalah catatan tentang perdagangan barang dan jasa antara penduduk Indonesia dengan asing, termasuk negara, termasuk swasta, termasuk individu. Nah, kalau kita mengekspor, jual barang maupun jasa, kita menerima. Kalau sebaliknya, kita membayar. Nah, perhatikan bahwa yang merah ini menunjukkan kondisi kita defisit. Jadi kita banyak membayar. Makanya saya ingatkan beda dengan neraca perdagangannya BPS. Karena neraca perdagangan BPS itu satu sub dari transaksi berjalan. Nah, itu surplus kita. Tapi transaksi berjalan kita defisit. Kecuali tahun 2021, 2022. Defisit terus nih, dan triwulan 3 ini sudah defisitnya berapa tadi? 7,88 miliar. Nanti selama setahun ada potensi kita di antara sekitar 10 sampai 11. Jadi udah termasuk kembali ke pola semula kan? Berarti kan saya tidak begitu setuju ketika Bank Indonesia mengatakan transaksi berjalan kita ini bagus ya. Menurut saya kita malah mulai lagi kembali seperti sebelumnya. Transaksi berjalan terdiri dari 4 komponen. Satu memang ekspor-impor khusus barang. Berarti transaksi neraca barang namanya. Yang kedua khusus jasa-jasa. Neraca jasa-jasa. Itu ada 12 macam jasa. Kemudian yang ketiga ada yang namanya pendapatan primer. Pendapatan primer itu soal kita membayar bunga maupun membayar keuntungan ke asing. Tapi pada saat yang bersamaan kita juga menerima bunga dan keuntungan dari asing terkait dengan modal penduduk Indonesia yang ada di luar negeri. Yang keempat namanya pendapatan sekunder. Jadi ada 4 neraca di dalam transaksi berjalan. Yang keempat itu adalah terutama sekali terkait dengan remitansi TKI yang mengirim ke Indonesia dan remitansi TKA yang mengirim ke luar negeri. Itu namanya neraca pendapatan sekunder. Ini khusus saya potong proyeksi IMF. Tentu belum tentu benar, namanya juga proyeksi estimasi. Jadi IMF menduga kita memang akan defisit makin lebar ke depan sampai 2029. Meskipun dia 2024 ini meramalnya luar biasa itu, min 14,71 miliar ya. Ini dibuat kemarin ya, beberapa bulan yang lalu proyeksi ini. Saya menduga tidak sampai 14 miliar, mungkin antara 10 tadi ya saya bilang 10, 11 saja. Tapi bagaimanapun trennya begitu. 2025 bertambah menjadi 17,8, di 2026 bertambah menjadi 23 miliar dolar dan seterusnya. Jadi memang dalam analisisnya, assessmentnya IMF, kita ini akan terus-menerus mengalami defisit transaksi berjalan yang cukup lebar. Nah, ada tradisi membandingkan defisit itu dengan PDB. Nah, adalah presentasi itu. Persentasi terhadap PDB di kisaran 1,4, ada yang 1,2 ya persen dari PDB. Cuma secara umum teorinya itu negara dengan kecenderungan defisit yang terus-menerus, bukan berarti nggak boleh defisit ya, itu berarti ketahanan eksternalnya lemah. Ada pengecualian negaranya, yang namanya pengecualian itu adalah Amerika Serikat. Dia tuh mau sepanjang tahun, sepanjang abad juga defisit, enggak tahu, dia model ekonominya beda, dia memegang kendali atas mata uang dan sebagainya. Tetapi untuk negara kebanyakan, baik itu negara industri maupun apalagi emerging market seperti Indonesia, itu kondisi defisit transaksi berjalan current account yang berlangsung bertahun-tahun itu mengindikasikan daya tahan eksternalnya sebenarnya tidak kuat. Kembali ke definisi populernya tadi loh. Transaksi berjalan itu adalah ekspor dan impor barang dan jasa. Berarti kita ini kan banyak membeli daripada menjual. Itu sederhananya. Nah, lalu komponen kedua adalah transaksi finansial. Jadi saya ulangi, NPI terbagi dari 2, transaksi berjalan dan transaksi finansial. Transaksi berjalan terdiri dari 4, transaksi finansial juga ada rinciannya. Finansial itu oleh Bank Indonesia disajikan dalam beberapa jenis data, tapi salah satunya yang saya sodorkan ini disajikan oleh Bank Indonesia sebagai arus aset dan arus kewajiban. Itu definisi pengertian. Aset itu artinya modal milik Indonesia, milik penduduk Indonesia. Milik penduduk Indonesia yang keluar dan masuk dari Indonesia. Bukan yang ada di Indonesia, keluar dan masuk ya, dicatat. Kalau dilihat yang biru tuh ya, ini artinya penduduk Indonesia itu secara neto kan mereka keluar masuk tuh. Kadang investasi, kadang balik lagi. Itu ternyata penduduk Indonesia itu memang cukup besar investasinya di luar negeri. Nah, sampai dengan
September tadi selama 3 triwulan itu mencapai 7,46 miliar dolar. Arus ini ya, bukan total. Totalnya itu kan akumulasi. Ini selama 9 bulan. Nah, kita lihat saja ini. Pernah kita modal itu banyak masuk kembali itu pada saat tax amnesty tahun 2016. Nah, selebihnya cenderung naik. Dan catatan terpentingnya, 2024 ini ada potensi akan menjadi arus keluar terbesar sepanjang sejarah data ini. Ini harus hati-hati ya. Kalau ini melompat menjadi 15 ya siap-siap tadi. Ini kan karena subnya kan. Kalau ini defisit ya pembayarannya tertekan. Lanjutan analisisnya adalah ke nilai rupiah. Ke cadangan devisa dulu lalu ke rupiah. Tapi kita nggak sampai sana. Kita nganalisis neracanya saja. Yang merah itu modal asing. Modal asing itu juga keluar masuk. Dicatatlah neto selama setahunnya. Nah, netonya modal asing itu memang cenderung masuk di Indonesia. Kita salah satu negara tempat investasi asing masuk. Baik itu foreign direct investment, investasi langsung berupa pabrik, perusahaan. Atau dia berupa portfolio investment. Dia beli surat berharga negara, beli obligasi swasta. Dan atau other investment namanya investasi lainnya. Dia juga bisa masuk ke pasar keuangan, ke perbankan. Disamakan aja ini, disatukan. Jadi merah ini betul masih 3 triwulan ini lumayan nih dibandingkan tahun lalu saja yang setahun dia sudah lebih besar nih. Tetapi tetap belum kembali pada era sebelum pandemi kan. Jadi masih Indonesia sedikit dilihat oleh asing berdasarkan ini saja ya. Wait and see kan, mereka belum mengalirkan modalnya ke Indonesia. Nah, secara total begitu ya. Ini yang hitam ini merupakan netonya antara penduduk Indonesia yang keluar duitnya maupun penduduk asing yang masuk duitnya ke Indonesia. Yang grafik hitam itu kita sajikan dengan cara batang. Nah, seperti ini. Kan lebih kelihatan nih. Jadi kita tidak tahu ini nanti apakah melampaui 2023 yang 9,5 miliar. Kalau umpamanya 10 pun masih lebih rendah dari era sebelum pandemi. Tadi yang khusus asing, jadi yang grafik yang ini kita pecah 3 ya, satu-satu kita ambil untuk lihat trennya. Ini netonya, kemudian ini khusus yang modal asingnya. Nampak kan, modal asing memang di 2024 ini lebih baik dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, termasuk yang paling tinggi sejak pandemi. Tetapi kita belum tahu hasil akhirnya apakah bisa kembali ke 2019 berdasarkan data historis, kelihatannya tidak. Jadi kemungkinan dia misalnya hanya di kisaran 40, itu kalau optimis ya, berarti masih lebih rendah dari 2019 yang 52 miliar, 2017 yang 47 miliar. Nah, apalagi kalau di 3 bulan terakhir ini ada gonjang-ganjing ya. Maksudnya asing melihat, wah di Amerika masih menarik, jadi saya nggak jadi ke Indonesia, atau sedikit saja diluncurkan ke Indonesia. Sebaliknya kita juga lihat modal penduduk Indonesia ini keluar, dan di dalam 3 tahun terakhir ini memang keluarnya agak gede ya. Ya ini bukan soal nasionalisme ya, tapi prinsipnya ya entah apa pertimbangannya, keuntungan di luar negeri atau keamanan investasi di luar negeri dibandingkan bertaruh di Indonesia saja, itu faktanya adalah cukup besar. Saya ulangi, mudah-mudahan tidak bosan ya. NPI, Neraca Perdagangan Indonesia, terdiri dari 2 neraca besar. Namanya transaksi berjalan, mencatat ekspor impor barang dan jasa keseluruhan. Yang kedua namanya transaksi finansial, lengkapnya transaksi modal dan finansial. Tapi karena transaksi modalnya kecil, saya hilangkan, nggak usah dianalisis. Sebutlah transaksi finansial. Transaksi finansial ini utang piutang dan investasi. Lalu di transaksi berjalan ini terdiri lagi dari neraca-neraca. Ya, salah satunya adalah neraca barang. Nah, ini ekspor impor barang. Nah, kita surplus kan? Yang biru nih ekspor, yang merah itu impor. Datanya sedikit berbeda dengan BPS. Perbedaannya di mana? Ekspornya hampir sama angkanya. Tapi impornya, kalau BPS itu mencatat adalah nilai impor di pelabuhan Indonesia, namanya Cost, Insurance, and Freight. Nah, kalau ekspor itu free on board, berarti di pelabuhan Indonesia harganya. Itu sama BPS dengan Bank Indonesia, selisih-selisih sedikit. Karena data mereka sebenarnya sama-sama bea cukai. Tetapi Bank Indonesia mencatatnya nilai impor itu hanya di pelabuhan negara importir, karena itu lebih kecil. Karena nanti yang soal jasa seperti freight dan insurance dia masukkan ke neraca jasa. Nah, ini surplus kita neraca barang. Tapi bagaimanapun surplus di tahun 2024 ini sulit untuk mengejar surplus di tahun 2023 ya. Ini tambah lagi sedikit, kayaknya nggak bisa. Apalagi kita pernah surplus gede di tahun 2022. Nah, lalu bagaimana dengan jasa-jasa? 12 macam jasa ya. Saya beri contoh. Jasa yang paling besar porsinya itu jasa transportasi, freight, terutama jasa transportasi barang di samping penumpang. Jadi kalau kita mengirim barang atau kita menaiki maskapai asing, ya kita tercatat
Indonesia membayar. Tapi kalau orang asing memakai Garuda atau memakai Perni dalam pengirimannya itu tercatat kita menerima. Itu contoh sub dari jasa, kan 12 macam. Ada juga jasa yang populer namanya jasa pariwisata ya, traveling. Kita umroh orang-orang kita atau jalan-jalan ke Eropa itu kan berarti membayar di sana. Sementara kalau mereka ke Bali itu kita menerima jasa traveling, jasa pariwisata. Nah, ada lagi jasa manajemen, jasa keuangan macam-macam. Nah, tetapi prinsipnya kita melihat selalu defisit. Jadi Indonesia selalu membayar jasa asing lebih banyak dibandingkan menerima pembayaran atas jasa Indonesia. Dan defisitnya makin lumayan. Saat ini baru 13,4 miliar ya. Tahun kemarin 19,96 miliar. Tetapi kan masih kurang 3 bulan nih, kurang 1 triwulan. Memang nampaknya, oh maaf ini datanya belum saya tulis ini, sebetulnya ini udah lebih besar ini, 13,4 ini adalah data tahun 2023. Ini baru 9 bulan sudah lebih besar daripada tahun 2023. Jadi ini indikasi di mana jasa kita semakin banyak membayarnya ya. Nah, hanya kita nerima juga sudah lumayan sehingga defisit kita bisa tertahan. Tapi lihat gambar garis hitamnya, tetap saja trennya makin defisit dalam hal jasa. Terutama sekali dikontribusi oleh defisitnya transaksi jasa transportasi ya. Jadi kita mengekspor maupun impor banyak pakai transportasi asing. Itu satu sub dari transaksi berjalan. Sub kedua pendapatan primer. Pendapatan primer itu adalah bayar-membayar jasa terkait dengan bunga maupun keuntungan. Nah, kalau kita lihat ini, jelas saja Indonesia lebih banyak membayar dibandingkan menerima. Karena modal asing yang di Indonesia perlu diberi jasanya. Dan angkanya makin gede ya. Makin gede dan nampaknya di tahun 2024 ini akan seimbang dengan 2023. Sub lainnya pendapatan sekunder. Sekunder kita masih surplus. Jadi TKI lebih banyak masih mengirim ke Indonesia dibandingkan TKA mengirim ke luar negeri. Tetapi ada tren sedikit menurun ya. Karena itu berarti neto kan, karena TKA sudah mulai banyak di Indonesia. Nah, sebagai penutup, tadi kita sudah mendapatkan informasi tentang modal asing yang masuk. Boleh dong kita membandingkan dengan kita bayar jasanya. Nah, yang biru menunjukkan modal asing yang masuk sebagai bagian dari transaksi finansial. Yang merah adalah di dalam neraca pendapatan primer ada pembayaran terhadap bunga utang dan keuntungan. Nah, nampak bahwa di beberapa tahun terakhir ini jumlah pembayaran kita itu lebih besar daripada modal asing yang masuk. Jadi sebenarnya secara neto kita sudah mulai defisit modal ya. Nah, ini serius banget ini buat tantangan ke depannya. Meskipun di tahun 2024 ini sudah surplus 915 juta ya. Maka kinerja NPI triwulan 3 yang dinilai Bank Indonesia ini membuat ketahanan sektor eksternal terjaga. Oleh saya tidak begitu saya dukung ya. Saya memberikan warning bahwa sebenarnya NPI triwulan 3 ini justru masih memberikan sinyal ekonomi kita masih kurang baik dan khusus transaksi internasional kita masih belum bisa pulih dari uraian-uraian di atas tadi. Baik karena akumulasi NPI, transaksi berjalan, rinciannya, lalu transaksi finansial. Dan dari uraian tadi semua kondisi lebih buruk dibandingkan tahun-tahun wajar pra pandemi. Nah, maka ke depan menurut saya NPI ini makin bergantung dengan transaksi finansial, dalam arti kita benar-benar sangat bergantung pada arus modal asing, baik yang berupa investasi maupun berupa utang. Padahal modal asing ini makin berbiaya besar, biayanya adalah keuntungan dan bunga. Maka kita mengalami dilema ini. Pada saat bersamaan, pelaku Indonesia, pemilik modal Indonesia juga wait and see. Kalau asing keluar, saya ikutan keluar. Wong asing nggak keluar aja dia keluar. Nah, dengan demikian, justru saya ingin mengingatkan otoritas ekonomi dan semua kita bahwa kondisi ketahanan eksternal kita ini sebetulnya sangat tidak kuat. Belum buruk, tapi tidak kuat. Dan sangat rawan ke masa-masa mendatang.